Merhaba arkadaşlar, kali ini aku akan membagikan sedikit tips dan trik bagaimana sih cara untuk belajar bahasa Turki dengan cepat dan tepat. Yang pertama dan yang paling utama adalah kalian harus punya motivasi dulu untuk belajar bahasa Turki. Entah apapun itu, mungkin kalian ingin mendapat beasiswa di Turki, kalian ingin melanjutkan pendidikan kalian di Turki, atau mungkin kalian ingin memiliki pasangan, suami, istri dari orang-orang Turki. Intinya kalian sudah harus memiliki rasa interest terhadap bahasa Turki, yaitu kalian sudah harus tertarik dulu terhadap bahasa Turki. Nah, untuk tips yang kedua yaitu kalian harus banget wajib pelajarin alfabetnya dulu. Kalian nggak usah belajar kata-kata lain dulu, kalian wajib belajar dasarnya dulu yaitu alfabetnya dulu. Soalnya alfabet Turki itu ada beberapa huruf yang berbeda. Cara pengucapannya dari huruf-huruf kita yang kita tahu kayak gitu. Jadi kalian harus menguasai dulu alfabetnya sebagai dasar. Untuk tips yang nomor 3, setelah kalian paham, setelah kalian tahu apa itu alfabet Turki, maka sekarang coba kalian belajar kata-kata sederhana di dalam bahasa Turki. Kata-kata sehari-hari, misalkan ucapan selamat pagi, günaydın, selamat siang, iyi günler, selamat sore, iyi akşamlar, selamat malam, iyi geceler, kayak gitu. Pokoknya kalian belajar kata-kata yang mudah dulu, yang pendek-pendek dulu. Kalian coba membacanya. Tips selanjutnya, jika kalian sudah berlatih membaca kata-kata pendek dalam bahasa Turki, yaitu cobalah kalian membaca sekaligus mendengarkan. Kalian bisa menggunakan lirik ya, lirik lagu bahasa Turki. Misalkan kalian mendengarkan lagu bahasa Turki, kalian juga harus melihat liriknya. Supaya apa? Supaya kalian tahu bagaimana cara melafalkannya dengan benar. Kalian belajar dari lagu-lagu itu, kalian tahu loh gimana cara melafalkannya kayak gitu loh. Nah, untuk tips yang kelima ini, jika kalian sudah bisa membaca kata-kata pendek, kalian sudah mengerti kata-kata pendek keseharian di dalam bahasa Turki, sekarang coba mulai mencari dan belajar tentang kalimat-kalimat sederhana di dalam bahasa Turki. Misalkan kalimat di dalam perkenalan seperti Merhaba, nasılsın, senin adın ne? Atau adınız ne, adın ne? Kalian juga harus belajar bagaimana bahasa Turki di dalam bahasa informal dan formalnya. Karena bahasa Turki itu memiliki dua sisi, yaitu sisi informal dan sisi formal. Misalkan dalam kata adınız ne? Adınız ne itu artinya siapa nama Anda, yaitu artinya formal ya. Kalau untuk adın ne, siapa namamu, itu informal. Langkah selanjutnya, jika kalian sudah mulai memahami kata-kata sederhana dalam bahasa Turki, kalian juga sudah tahu beberapa kalimat-kalimat sederhana di dalam bahasa Turki. Coba kalian praktekkan itu pada diri sendiri dulu. Caranya gimana? Caranya kalian coba berdiri di depan kaca, bilang pakai bahasa Turki, misalkan sen çok güzelsin ya, Masya Allah, kolay gelsin, iyi akşamlar, senin adın ne, kayak gitulah. Coba kalian praktekkan aja, soalnya kalau kalian hanya mengerti teorinya saja, maka kemampuan kalian hanya ada di batas teori itu. Tanpa mempraktekannya, kalian tidak akan bisa berkembang. Nah, selanjutnya, jika kalian sudah bisa mempraktekannya pada diri sendiri, kalian sudah tahu bagaimana cara pengucapannya, jangan lupa untuk selalu menambah vocab-vocab yang baru, selalu menambah kalimat-kalimat yang baru, supaya apa? Supaya bahasa Turki kalian semakin berkembang. Kalian bisa menggunakan cara dengan nonton film-film Turki misalnya. Kalian juga bisa tahu bagaimana aksen lokal Turki sesungguhnya gitu loh dengan menonton film-film Turki itu. Nah, yang terakhir nih, cara yang paling ampuh, cara yang paling asyik untuk belajar bahasa Turki, yaitu kalian harus mencari teman-teman atau relasi-relasi dari Turki
untuk kalian praktek speaking dengan mereka. Ya, memang mempraktekannya pada diri sendiri itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalian mempraktekannya langsung berdialog dengan orang-orang Turki tersebut. Mana tahu bahasa Turki yang kalian gunakan sebelum kalian praktek dengan mereka itu ada yang kurang tepat atau ada yang salah. Dengan kalian praktek dengan mereka, kalian bisa merecovery atau mengupgrade bahasa Turki kalian. Kemampuan bahasa Turki kalian bisa meningkat drastis jika kalian berbicara langsung dengan native speaker. Nah, kalian juga nggak usah bingung-bingung. Kak, gimana dong cara nyari teman-teman Turki? Kak, gimana? Aku kan nggak tahu gitu. Ya, sekarang kan udah zamannya online. Sekarang tuh banyak banget aplikasi dating online kalian bisa pilih. Dan mungkin diantara kalian juga udah ada yang pernah pakai itu kan. Kalian bisa pakai itu kok. Atau kalian juga bisa langsung praktek gitu. Kalau kalian udah punya doi, kalian udah punya boyfriend, silahkan diajak praktek. Mungkin ada beberapa orang-orang Turki kayak gitu yang mereka itu nggak bisa bahasa Inggris, jadi otomatis kalian itu harus ngomong pakai bahasa Turki untuk komunikasi sama dia gitu loh. Jadi kayak kepaksa, awalnya tuh kepaksa harus bahasa Turki, lama-lama kalian akan terbiasa dan bahasa Turki kalian akan semakin lancar, semakin bagus dan semakin sempurna. Maka dari itu, jangan pernah bosan untuk belajar praktek bahasa Turki. Bahasa Turki itu mudah kok, nggak sulit. Ya emang sulit, tapi nggak sesulit yang kalian bayangkan kok. Aku aja bisa, kalian juga pasti bisa. Itu tuh setiap kalian mempunyai usaha, mempunyai niat, maka di situ akan ada jalan untuk kalian menggapai itu semua.